Pendeta di Amerika meninggalkan gereja bukan karena paksaan, tapi karena suara takbir dari Indonesia. Di sebuah kawasan pedesaan di Amerika bagian tengah, berdiri beberapa gereja yang telah menjadi pusat kehidupan spiritual masyarakat selama beberapa dekade. Setiap minggu, suara lonceng gereja menggema, memanggil jemaat untuk berkumpul, bernyanyi, dan merenungkan firman. Namun, di balik dinding-dinding megah tempat ibadah itu, terjadi kegelisahan yang nyaris tak terdengar. Para pemuka agama yang selama ini menjadi panutan rohani, mulai merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Rutinitas keagamaan terasa semakin mekanis. Mereka menyampaikan khotbah dengan suara mantap, namun hati mereka terasa kosong. Doa-doa tak lagi membangkitkan rasa tenang, melainkan keraguan yang menyesakkan dada. Tidak ada yang salah secara kasat mata. Jemaat masih datang, dana gereja tetap mengalir dan program-program sosial terus berjalan. Tapi jauh di dalam hati, para pemuka ini mulai mempertanyakan makna sebenarnya. Dari keimanan yang selama ini mereka anut, mereka bertanya, apakah ini benar-benar jalan yang mereka yakini atau hanya warisan yang mereka pertahankan karena tradisi? Mereka mulai menjauh dari teks-teks khotbah yang telah disiapkan dan mencoba menyelami ulang sumber-sumber ajaran. Namun semakin mereka mencari, semakin kabur arah yang harus dituju. Mereka tidak kehilangan Tuhan, tapi kehilangan hubungan yang dulu terasa nyata dengannya. Perasaan itu tidak muncul sekaligus. Ia merayap perlahan, diam-diam, mengikis keyakinan, hingga menyisakan kekosongan yang tak bisa diisi dengan kata-kata, lagu-lagu pujian, atau tepuk tangan jemaat. Kejenuhan spiritual itu menjadi titik awal sebuah pencarian besar. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa pencarian jawaban akan membawa mereka menelusuri dunia maya. Internet, yang selama ini hanya menjadi sarana komunikasi dan informasi, berubah menjadi medan eksplorasi iman. Mereka mulai membuka kanal-kanal video, artikel, forum diskusi lintas agama, hingga jurnal akademik yang menelaah berbagai keyakinan dari sudut pandang objektif. Tujuan awal mereka sederhana, memahami bagaimana iman berkembang di dunia yang kian modern. Namun dari sinilah perjalanan menuju timur dimulai. Mereka menemukan kehidupan keagamaan yang sama sekali berbeda, bukan dalam bentuk institusi megah atau retorika intelektual, tapi dalam ekspresi keseharian yang sederhana, mendalam, dan menggetarkan. Salah satu video yang mereka temukan memperlihatkan lautan manusia berkumpul di malam hari, memegang obor dan lentera, meneriakan sesuatu yang asing namun terasa indah. Video itu berjudul Takbir Keliling di Malam Lebaran Indonesia. Mereka menontonnya tanpa ekspektasi, tapi sejak takbir pertama bergema, hati mereka seperti disentuh oleh sesuatu yang belum pernah mereka rasakan. Gema takbir yang bergema di antara langit dan bumi itu menembus batas bahasa. Kalimat-kalimat Arab yang mereka tak mengerti justru menghadirkan rasa takjub dan ketenangan. Wajah-wajah yang bersinar dalam cahaya obor, senyum-senyum yang tulus, anak-anak berlarian dengan gembira, orang dewasa berpelukan. Semuanya membentuk mosaik kemanusiaan yang begitu hangat. Tak ada satupun simbol kekuasaan dalam perayaan itu. Tidak ada figur pemimpin yang dipuja, tidak ada sorotan kepada individu, hanya kerendahan hati dan rasa syukur yang melimpah. Bagi mereka yang terbiasa dengan atmosfer keagamaan yang kaku, ini adalah sesuatu yang menggugah jiwa. Mereka mulai menonton lebih banyak video tentang Idul Fitri di Indonesia. Ada suasana rumah sederhana yang penuh makanan dan tawa, jalanan yang dipenuhi kendaraan pemudik, bahkan liputan berita yang menunjukkan umat muslim saling meminta maaf dalam tradisi halal bihalal. Semua itu membentuk gambaran keimanan yang hangat, manusiawi, dan membumi. Dan yang paling mencolok bagi mereka, tidak ada kemarahan, tidak ada ancaman, tidak ada pengkultusan, hanya cinta, ampunan, dan rasa syukur. Ini bukan sekadar budaya, mereka sadar ini adalah refleksi dari keyakinan yang kuat, yang tumbuh dari akar iman yang dalam. Hati mereka bergetar, sebuah pertanyaan pun lahir, apa sebenarnya Islam itu? Ketertarikan itu berubah menjadi kebutuhan untuk memahami. Mereka mulai membaca terjemahan Al-Quran, membaca dengan hati terbuka, bukan untuk mengkritik atau mencari kelemahan, tetapi untuk menemukan kebenaran. Yang mereka temukan di dalamnya justru kedalaman spiritual yang selama ini mereka cari. Ayat-ayat tentang kasih sayang Allah, tentang pentingnya keadilan, tentang hubungan manusia dengan sesama dan alam semesta, semuanya terasa begitu relevan dan menyentuh. Mereka terkejut melihat betapa banyak nilai-nilai yang selama ini mereka yakini ternyata juga diajarkan dalam Islam, bahkan dengan penekanan yang lebih kuat dan sistematis. Islam bukan hanya agama ritual, tapi jalan hidup yang menata seluruh aspek kehidupan. Ada keindahan dalam keteraturan dan kedamaian dalam kepatuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka membaca tentang Ramadan dan bagaimana umat Islam menahan diri, tidak hanya dari makan dan minum, tapi dari kemarahan, nafsu, dan kesombongan. Tentang zakat dan kepedulian sosial, tentang salat 5 waktu yang menjaga kesadaran spiritual sepanjang hari. Semakin mereka menyelami, semakin mereka merasa menemukan rumah baru untuk jiwa mereka. Proses eksplorasi ini menjadi gerakan bawah tanah di antara mereka.
mereka. Mereka tidak bisa terang-terangan menunjukkan ketertarikan mereka terhadap Islam karena lingkungan sekitar mereka sangat konservatif. Namun semangat untuk memahami tak bisa dibendung. Mereka membentuk kelompok diskusi kecil secara daring, menggunakan nama samaran dan platform aman. Mereka berdiskusi tentang teologi Islam, sejarah Nabi Muhammad, ajaran tasawuf, hingga perbandingan agama secara mendalam. Mereka mengunduh tafsir digital, mendengarkan ceramah dari ulama Indonesia, dan ikut kelas daring yang dibuka secara gratis oleh komunitas Muslim di Asia Tenggara. Yang membuat mereka semakin takjub adalah bahwa Islam tidak memaksa. Tidak ada doktrin yang menyuruh mereka untuk membenci agama lain. Justru sebaliknya, ada penghormatan terhadap ahlul kitab, ada pengakuan terhadap para nabi sebelumnya, dan ajakan untuk mencari kebenaran dengan ilmu, bukan emosi. Mereka menyadari bahwa apa yang selama ini digambarkan oleh media dan narasi di sekeliling mereka tentang Islam adalah bias dan sangat keliru. Mereka mulai membayangkan sebuah kehidupan baru, sebuah keyakinan yang memberi makna, dan sebuah komunitas yang memeluk mereka, bukan karena kesamaan ras atau bahasa, tapi karena kesatuan iman kepada Tuhan yang esa. Dan di tengah semua itu, gema takbir dari Indonesia terus bergema dalam hati mereka. Seiring waktu, studi mereka mengenai Islam tidak lagi sebatas rasa penasaran, melainkan kebutuhan spiritual yang semakin mendesak. Namun jalan yang mereka tempuh bukan tanpa rintangan. Di tengah lingkungan yang sangat sensitif terhadap isu konversi, langkah apapun yang mereka ambil harus dibungkus dalam keheningan. Diskusi mereka menjadi semakin tertutup, dilakukan lewat aplikasi terenkripsi dan akun-akun anonim. Mereka tidak lagi sekadar membaca dan menyimak, tapi mulai bertanya satu sama lain. Jika ini adalah kebenaran, apakah kita siap menerimanya sepenuhnya? Pertanyaan itu mengusik, tidak hanya karena risiko sosial yang akan mereka tanggung, tapi karena menerima Islam berarti membongkar identitas lama yang sudah mereka bangun selama puluhan tahun. Mereka bukan orang awam, mereka adalah pemuka agama, panutan masyarakat, dan simbol keyakinan lama. Namun diskusi-diskusi itu justru semakin meneguhkan. Mereka membandingkan ayat demi ayat, menelaah sejarah secara objektif, bahkan menyelidiki tantangan dan fitnah yang dialami umat muslim di barat. Di balik semua itu, mereka menemukan satu hal yang tak terbantahkan. Islam konsisten, logis, dan memiliki kekuatan spiritual yang sangat dalam. Mereka mulai merasakan bahwa yang mereka cari selama ini telah mereka temukan. Setiap agama memiliki sisi filosofis, namun apa yang mereka temukan dalam Islam bukan hanya filsafat, melainkan keselarasan antara hati dan akal. Mereka mulai menghidupkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang mereka pelajari, bangun sebelum subuh, menenangkan hati dengan zikir, bahkan melatih diri untuk bersabar dan tidak berlebihan dalam berkata-kata. Tanpa disadari, hidup mereka mulai berubah. Ada ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Rasa cemas dan kosong yang dulu begitu mendominasi, kini perlahan mereda. Mereka tidak lagi mencari makna dalam simbol-simbol dan ritual luar, tapi dalam hubungan langsung dengan Sang Pencipta. Bukan hanya ajaran Islam yang menenangkan mereka, tapi juga cara hidup Muslim yang sederhana, namun penuh keikhlasan. Tidak ada tekanan untuk menjadi sempurna. Islam tidak memaksa mereka menjadi orang lain, melainkan mengajak mereka kembali menjadi manusia, sebagaimana fitrah diciptakan. Dalam kesunyian malam, mereka mulai berdoa dengan cara baru, bukan dalam bentuk liturgi baku, tapi dengan tunduk dan menangis, mengakui kelemahan dan memohon petunjuk. Dan setiap kali mereka mengingat malam takbiran di Indonesia, hati mereka kembali bergetar. Bukan hanya karena keindahannya, tapi karena disitulah mereka pertama kali merasakan getaran iman yang nyata. Setelah berbulan-bulan mendalami ajaran Islam, kelompok ini mencapai titik krusial. Mereka tak lagi sekadar mengagumi, tetapi ingin menjadi bagian darinya. Diskusi-diskusi mereka tidak lagi dipenuhi pertanyaan, melainkan pernyataan keinginan untuk beriman. Keputusan itu tidak mudah. Meninggalkan kepercayaan lama bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga sosial dan eksistensial. Mereka tahu bahwa langkah ini akan menimbulkan gelombang besar dalam komunitas mereka, dan bahkan bisa mengakhiri seluruh kehidupan sosial yang selama ini mereka bangun. Namun tekad mereka bulat. Mereka ingin bersyahadat. Mereka ingin menjadi Muslim. Mereka sepakat untuk melakukan itu secara kolektif. Diam-diam, di bawah bimbingan seorang dai Indonesia yang mereka temukan lewat forum daring. Ia tidak terkenal, tidak punya banyak pengikut, tapi penuh kesabaran dan kasih sayang. Melalui koneksi video pribadi, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat satu demi satu. Suasana menjadi sangat haru. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sambutan megah. Hanya air mata yang jatuh, dada yang sesak oleh kebahagiaan, dan rasa damai yang menyelimuti seluruh ruang virtual itu. Hari itu, mereka lahir kembali. Setelah bersyahadat, mereka menjalani hidup dengan wajah yang sama, tapi hati yang berbeda. Dunia di luar tidak tahu apa yang terjadi, tapi dunia dalam mereka telah berubah total. Mereka membaca Al-Quran setiap hari, mempelajari tata cara salat, berpuasa sebisanya, dan mencoba menjalani Islam dengan perlahan tapi istiqomah. Namun, mereka harus menyembunyikan semuanya. Mereka masih tinggal di komunitas yang sensitif, masih menjadi bagian dari sistem yang belum bisa menerima kebenaran baru yang mereka anut. Mereka masih berdiri di mimbar, menyampaikan khutbah dengan bahasa lama, tapi hati mereka kini
ini telah bertaut pada kalimat tauhid. Satu persatu dari mereka mulai mundur secara perlahan dari jabatan keagamaan. Beberapa mengambil alasan kesehatan, yang lain pindah ke wilayah lain. Ada pula yang mulai mengganti tema khotbah menjadi lebih universal tentang ketundukan, kesederhanaan, dan pentingnya mencari kebenaran. Sebagian besar masyarakat tidak curiga, namun benih-benih pertanyaan mulai tumbuh. Mengapa mereka berubah? Apa yang terjadi? Dan ketika Ramadan berikutnya datang, mereka menjalani puasa penuh untuk pertama kalinya. Diam-diam, mereka saling menyemangati lewat pesan singkat, sahur sendiri di dapur, berbuka dengan air putih di ruang kerja, dan sholat malam tanpa suara.